Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semua di channel saya. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial kepada teman-teman, rekan-rekan mahasiswa maupun dosen bagi yang pemula untuk mengirim artikel pada jurnal. Nah, yang kita pakai hari ini adalah contohnya adalah jurnal OJS 2. Jadi yang tampilannya seperti ini adalah OJS 2. Nah, lalu bagaimana cara mengirimkan artikel ke jurnal tertentu? Nah, teman-teman bisa buka websitenya seperti ini. Kemudian langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, untuk menu-menu ini, teman-teman sekalian, masing-masing jurnal kadang disetting berbeda begitu ya. Tetapi istilah yang digunakan tetap sama, namun kadang posisinya yang sering bertukar-tukar begitu. Nah, ini yang paling umum yang seperti ini, kita klik register. Oke, akan tampak seperti ini, teman-teman. Di sini diisi username. Username ini biasanya 2 kata dan pemisahnya menggunakan underscore. Misalnya seperti ini, teman-teman. Ya, misalnya. Kemudian di sini diisi password. Minimal 6 karakter, silakan diisi, boleh ditambah dengan abjad, alpha number boleh, atau hanya abjad saja bisa. Kemudian ini diulang passwordnya, kemudian ini salutation diisi dengan nama sapaan, nama panggilan, ini diisi dengan nama depan, ini nama tengah, jika tidak ada nama tengahnya dikosongkan, nama ini nama akhir. Jika namanya hanya 1 kata, misalnya namanya Andi, maka nama pertama juga Andi, nama terakhir juga Andi, gitu ya. Kalau namanya cuma 1. Ini inisial, silakan diisi. Ini gender, silakan diisi, dipilih. Afiliasi ini diisi dengan afiliasi atau lembaga kita, misalnya nama kampus atau nama program studi. Tapi biasanya di sini yang diisi adalah nama kampusnya. Silakan ditulis di sini. Signature ini tanda tangan, kita boleh kosongkan saja. Kemudian ini email, silahkan diisi teman-teman email untuk registrasi karena nanti akan ada email masuk sebagai tanda bahwa Anda telah mengirim artikel begitu. Kemudian ini diketik ulang emailnya, ORCID ID kalau ada, tapi boleh dilewat, URL kalau punya website, phone ini nomor HP bisa dimasukkan di sini. Kemudian ini alamat email, boleh sama dengan ini, boleh juga berbeda. Kemudian country ini diisi dengan Indonesia. Kemudian ini adalah deskripsi singkat riwayat kita, misalnya mahasiswa program studi apa atau dosen tetap di fakultas apa, diisi di sini. Kemudian ini yang terakhir adalah confirmation. Ini bisa diklik send me confirmation email, artinya nanti setelah kita submit atau register di sini, maka nanti akan diberitahu email dan passwordnya ke email yang kita daftarkan di atas di sini, teman-teman ya. Jadi nanti akan dikirim password dan emailnya. Kemudian ini bahasanya dipilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian kalau teman-teman mau ngirim artikel berarti checklist yang author. Reviewer ini buat reviewer. Setelah itu kemudian klik register dan biasanya ada email masuk. Tapi tidak semua jurnal memberlakukan email masuk ya. Kadang-kadang tanpa email masuk pun kita tetap bisa login. Nah, setelah diisi seperti ini, teman-teman silahkan masuk login ke bagian ini. Nah, setelah selesai teman-teman, kemudian teman-teman pilih ke login, kemudian masukkan username yang sudah tadi kita daftarkan, masukkan passwordnya, kemudian klik login. Oke, teman-teman, setelah kita melakukan login, akan kurang lebih tampilannya seperti ini. Hanya saja di sini ada arsip. Ini arsip adalah bekas atau untuk tutorial saja ya. Jadi kalau teman-teman tidak pernah mengirim artikel, di sininya akan 0 arsipnya. Nah, bagaimana cara memulainya? Kita klik New Submission. Kemudian di sini ya pada intinya kita mengikuti ketentuan OJS ya, kita checklist saja semua. Kemudian ini boleh dibaca juga, yang intinya adalah ini tentang copyright dan lain-lain ketentuan jurnal. Kemudian di sini adalah comment for editor. Di sini teman-teman bisa disampaikan misalnya dengan menyampaikan salam, kemudian perkenalkan namanya siapa dan nomor HP-nya, emailnya sampaikan di sini. Kemudian nanti di save dan continue. Nah, setelah ini teman-teman sekalian, ini di
choose file. Kita cari file jurnalnya. Buat contoh, kita misalnya di sini artikel. Ini buat contoh aja teman-teman ya. Misalnya kita ini artikelnya ini. Oke, kita open. Kemudian kita klik upload. Dan filenya harus dalam bentuk Word ya teman-teman. Atau RTF. Jangan PDF ya kalau di-upload. Pilihnya Word. Nah ini file name, ini sudah ada berarti sudah masuk. Kemudian kita klik save and continue. Nah setelah kita upload file, teman-teman akan muncul tampilannya seperti ini. Ini masih bisa diedit. Kalau teman-teman untuk menambahkan penulis, tinggal ditambah saja ini penulisnya. Kalau penulisnya lebih dari satu. Ini untuk biodata boleh diisi selengkap-lengkapnya agar editor mampu dengan mudah mengenali. Kemudian ini title di copy paste aja, judulnya di sini. Kemudian abstrak di copy paste aja, abstrak dari jurnalnya. Kemudian ini bahasa, kalau bahasa Inggris kita pakai ID ya. Kemudian ini sponsor. Kemudian referensi, ini daftar pustakanya di copy paste ke sini. Yang hasil Mendeley itu dipaste ke sini. Ya, anggap saja ini sudah ada. Kita akan klik save dan continue. Oke, setelah itu teman-teman, ini step yang keempat. Nah, ini upload supplementary file. Ini kalau kita ada file-file lampiran seperti gambar, grafik, atau hitung-hitungan statistik, atau data-data pendukung, kita bisa upload di sini, baik melalui Word maupun PDF. Ya, kemudian klik save and continue. Tetapi ini masih bisa dilewat. Nah, kemudian ini adalah step yang kelima. Di sini kalau tidak ada perubahan, ini filenya yang tadi kita upload. Ya, kemudian ini adalah tanggal uploadnya. Kemudian kita pilih klik finish submission. Nah, sudah selesai teman-teman seperti ini. Nah, maka di sini akan ada active submission. Nah, ini artikel yang barusan kita submit. Nah, di sini awaiting assignment artinya kita menunggu konfirmasi dari pengelola jurnal. Kalau di sininya sudah misalnya editing, berarti sedang proses editing dan sebagainya. Kalau belum ada kabar, bisa dikontak ke pengelola jurnalnya untuk mendapatkan kepastian apakah memang jurnal itu akan menerbitkan dalam waktu dekat atau tidak. Supaya kita tidak menunggu atau kita mau memindahkan naskah kita ke jurnal tujuan yang lain. Itu mungkin kira-kira teman-teman. Selamat mencoba mengirim jurnal, mudah-mudahan diterima di jurnal tujuan. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.